Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan tragis seorang wanita yang dibunuh oleh teman pacarnya sendiri. Dan parahnya lagi, motif mereka membunuh wanita itu karena mereka terinspirasi oleh film Scream. Mungkin bagi kalian yang lahir tahun 90-an tidak asing ya dengan film ini. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, mari kita simak. Gadis tersebut bernama Casey Jo Stoddard, lahir pada tanggal 21 Desember 1989. Casey dikenal sebagai seorang siswa yang sangat bertanggung jawab dan selalu mendapatkan nilai A di sekolahnya. Jadi guys, pada malam tragis itu, Casey sedang menjaga rumah bibi dan pamannya di Pocatello, Idaho, yang berjarak beberapa mil dari rumahnya. Nah, dia ini sering dipercaya untuk menjaga rumah dan hewan peliharaan keluarganya sejak usia 16 tahun. Pada malam tersebut, Casey mengundang pacarnya yang bernama Matt Beckham untuk menemaninya. Beckham kebetulan membawa dua teman lainnya nih yang bernama Tori Adamczyk dan Brian Draper. Mereka bertiga tinggal selama beberapa jam sebelum Adamczyk dan Draper pergi. Namun sebelum mereka pergi, Draper diam-diam membuka kunci pintu ruang bawah tanah dengan niat jahat untuk nanti ia kembali lagi. Jadi sebenarnya Adamczyk dan Draper ternyata telah membuat daftar kematian yang berisi nama-nama orang yang mereka rencanakan untuk dibunuh secara brutal guys. Alasannya pun tidak diketahui. Menurut sheriff yang menangani kasus ini, Casey adalah tipe orang yang selalu mencoba berteman dengan semua orang dan dikenal sangat bertanggung jawab. Setelah meninggalkan rumah, Adamczyk dan Draper kembali lagi ke rumah tersebut sekitar pukul 22.30 dengan niat yang tidak baik. Mereka mulai menyelinap kembali ke ruang bawah tanah setelah mematikan listrik rumah. Usaha mereka untuk menakuti Casey dengan mengeluarkan suara keras dan mematikan listrik gagal guys. Casey yang ketakutan tetap berada di ruang tamu bersama Beckham. Beckham saat itu sempat meminta izin ke ibunya untuk meminta izin agar tinggal bersama Casey karena dia takut nih di rumah sendirian dan kejadian rumahnya mati lampu. Tetapi saat itu ibunya Beckham menolak dan malah menawarkan Casey untuk tinggal bersama mereka, yaitu di rumah Beckham pacarnya. Casey yang saat itu sebagai wanita yang sudah dititipkan oleh bibinya dan diamanahkan untuk menjaga rumah, menolak tawaran tersebut karena ia merasa harus tetap menjaga rumah dan anjing-anjing keluarganya. Sekitar pukul 11 malam, ibunya Beckham datang nih menjemput Beckham. Dan saat itu sekali lagi, ibunya Casey menawarkan, ayo ikut kami aja, tinggal aja di rumah kami. Tetapi Casey tetap menolak guys ajakan dari ibunya Beckham karena dia merasa dia harus bertanggung jawab atas rumah tersebut. Sampai akhirnya Beckham menelpon ponsel Adamczyk untuk mengetahui keberadaan mereka. Tapi saat Beckham menelpon Adamczyk itu ngomongnya sambil bisik-bisik gitu guys. Nah, Beckham berasumsi bahwa mereka sedang berada di dalam bioskop. Nah, setelah memastikan Beckham pergi, Adamczyk dan Draper kembali mematikan listrik rumah dan menunggu di ruang bawah tanah. Mereka berharap nih Casey akan turun untuk memperbaiki listrik. Namun Casey tidak pernah turun. Akhirnya mereka yang gregetan memutuskan untuk naik ke ruang tamu dengan membawa pisau. Adamczyk membawa pisau yang biasa digunakan para pemburu guys, sementara Draper membawa pisau model belati yang keduanya itu dibeli di pegadaian setempat. Setelah berhasil masuk ke ruang tamu, mereka segera menyerang Casey yang sedang tertidur di sofa. Casey ditusuk sekitar 30 kali dengan 12 luka yang sangat fatal. Dr. Charles Garrison, seorang ahli forensik, bersaksi di pengadilan bahwa luka yang paling parah ialah saat pisau tersebut mengenai ventrikel kanan jantungnya Casey. Setelah mereka menganggap Casey sudah mati, Adamczyk dan Draper akhirnya melarikan diri meninggalkan Casey yang tergeletak dengan berlumuran darah. Tubuh Casey akhirnya ditemukan 2 hari kemudian oleh keluarganya. Polisi segera mencurigai Adamczyk dan Draper karena mereka adalah orang terakhir yang melihat Casey hidup. Adamczyk kemudian langsung diinterogasi pada hari yang sama saat tubuh Casey ditemukan.
Dia mengaku bahwa dia dan rapper meninggalkan rumah karena tidak ada pesta yang mereka harapkan. Mereka mengatakan kepada polisi bahwa setelah mereka meninggalkan rumah, mereka pergi ke pusat kota untuk menonton film Pulse. Dan polisi yang saat itu masih curiga sama mereka, iseng nih nanya, "Siapa sih pemain film Pulse? Coba dong ceritain detail filmnya kayak gimana." Dan sayangnya mereka langsung belagapan guys. Akhirnya mereka ngeles nih. Mereka kemudian mengklaim bahwa mereka malah melewati mobil-mobil di daerah tersebut dan sebenarnya mereka tidak menonton film Pulse. Nah, udah di-push nih sama polisi, ditekan terus, diinterogasi terus. Akhirnya rapper mengaku kepada polisi apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia mengecilkan perannya dalam kejahatan tersebut. Pada tanggal 27 September, rapper membawa petugas ke tumpukan barang bukti yang dia kubur di kawasan Black Rock Canyon. Di sana, polisi menemukan 2 pisau model keris bersarung, sebilah pisau bergagang perak dan hitam dengan bilah halus, pisau lipat, topeng merah putih, sarung tangan lateks, dan bukti paling memberatkan ialah sebuah rekaman video. Dalam rekaman video tersebut terlihat bahwa Adam Chick dan rapper telah merencanakan pembunuhan tersebut dan membahas korban lain di dalam daftar kematian mereka. Rekaman ini diputar di pengadilan dan termasuk reaksi mereka setelah membunuh Casey. Nah, di dalam klip tersebut, rapper terdengar berkata, "Saya baru saja membunuh Casey, kami baru saja meninggalkannya di rumahnya. Ini bukan lelucon. Aku menikamnya di tenggorokan dan aku melihat tubuhnya tidak bernyawa." Dalam persidangan, jaksa penuntut mengungkapkan bahwa rapper mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh Eric Harris dan Dylan Klebold yang saat itu melakukan pembantaian di Columbine High School. Kemudian Adam Chick dikatakan terinspirasi oleh film horor Scream. Pada tanggal 17 April 2007, Brian Draper akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan Tori Adam Chick pada tanggal 8 Juni 2007 juga dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keduanya menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Idaho. Jadi itulah guys. Kasihan ya Casey Joe itu dibunuh sama orang yang terinspirasi sama film Scream, padahal dia gak punya salah apapun sama orang itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Eits, tapi jangan lupa ya guys, yang belum like, coba di like. Dan yang belum di subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum.